salah ketua ID ya, Pak Daeng ya, Daeng, Hmm. ketua ID, ketua PBID itu Ba- kemarin kan ah, sempat ba- diwawancara oleh salah satu media. Bagaimana bentuk distorsi informasi yang nyampe ke publiknya? Coba Kalau dijelaskan. pada waktu itu sih, kalau nggak salah ketua PBID kemarin Dokter Daeng itu mengatakan, kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi Ya. tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1.000 jenazah dan akhirnya Hmm. dibeturin dan akhirnya kami para dokter dihujat walaupun akhirnya kedepannya ketua ID klarifikasi bahwa itu framing dan akhirnya diklarifikasi bahwa kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, Hmm. jadi kami itu rata-rata kalau ngeluarin statement takut karena semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Karena aku juga pernah dipelintir juga kan omonganku. Nah, Iya. tapi kalau kita itu udah posisi kelelahan, under pressure. Nah, kalau yang gugur, jujur aja dari 35 yang gugur, kalau nggak salah udah Oh, tiga kemarin 35. 35. Udah 35 ya. 35. Kemarin gugur, sekarang udah gugur udah berapa? Betul. Berapa? 35 ya. Dari 35 itu kalau nggak salah ya, Beli ya, itu Hmm. ada 6 atau 7 kalau nggak salah nih disclaimer yang tidak karena COVID secara langsung. Hmm. Dan untuk Ini the semua rest di Jakarta, mostly. enggak menyebar. Oke. Paling Terus banyak di? ada juga paling banyak di mana ya? Gue nggak baca deh kalau yang data. Kalau Hmm. yang wafat paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Hmm. Iya, paling banyak Jakarta. Terus ada yang tertular dari luar negeri, bener nggak? Ada yang import case, terus ada Ya. yang tertular dari tempat praktek, Hmm. terus ada yang karena kelelahan terus akhirnya tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Oh. Jadi kalau Oh, omongan ada dokter yang sakit jantung juga? ada itu 6 Ada orang pokoknya ada. 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 Kok Jadi sampai emang itu dokter udah sakit dijelaskan. jantung? Dia Hmm. sakit Udah. jantung karena kelelahan, tapi dia Hmm. jadinya kena heart attack. Ya, stres ya. Stres, bener. Kayak stres, heart attack. Hmm. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang tertularnya Hmm. banyak walaupun finishingnya COVID. Tapi kalau nggak salah dari Pasien 35, nggak 6 ya. jujur. Hmm. 6 yang Hmm. 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Iya, Jadi 6 ya. kawan, COVID 3. kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan. Prof Iwan tuh guruku Oh, soalnya. yang senior itu. Ya, Ya, ya. itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru sih, guru. Beliau kalau Siapa? salah ketularannya di pesawat. Ketularannya kalau Oh, nggak salah bukan di di rumah pesawat. sakit toh? Bukan di Kalau rumah nggak sakit? salah kalau Prof Iwan itu dia non klinisi Mas, jadi dia peneliti obat. Oke, Oh, oke. 25. 25 bukan 35 ya. Oh, Mas, revisi Mas, yang wafat 25 Mas Oh, kalau kan dokter. Kalau menurut 35 tuh sama 35 sama apa? Oh, kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. itu udah kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Ya, Soalnya di kalau tenaga catatan medis tuh di sini uh, di sini masih 25 soalnya. iya, kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan. Pak perawat. Mm, Jadi kalau dokter betul. doang 25, kalau sama tenaga medis Mm. 35. Iya. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dokter Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, Mm, mencegah mm, infeksinya, jujur. Mencegah, mm, mengerem mm, infeksinya. mm, mm. Jadi secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin nggak di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya Hmm. lebih ke protokol kesehatan sih. Kayak Hmm. membatasi pertemuan, mengurangi, intinya Iya, memutus iya. rantai infeksi. Intinya itu aja. Hmm. Jadi Tapi kalau untuk rantai Hah? hmm. Gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya Ya. target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada dua sih. Hmm. Prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang Hmm. di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi Hmm. edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan.
Ya, jadi Pernah. Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak menurut Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan Iya. masyarakat. Mm-mm. Tujuannya, Mm-mm. walaupun ada Mm-mm. beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu Kalau diterimanya salah. dipelintir sudah pasti, ya. Kita berdua Iya, sudah tahu kan media Indonesia. iya. Ingat gak Pak Hmm. Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa Dan virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Di awal banget. iya, betul. Dan beliau itu tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat, tanda kutip, bukan Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang. Wah, kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau masih nggak ada berita, kan? nggak ada selentingan di kalangan apa di grup WhatsApp om dokter yang genit-genit yang suka bagi-bagi foto-foto suster. Nggak ada. Oh, kayak nggak pernah ya kak. Itu grup WA tidak pernah masuk grup WA siapa nih? WA aku udah pasti. Mas, umurnya Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu, Mas. Aku 28, dirimu 50 kan. Anjing. Jancuk. Masnya baru 28. Oke. Dirimu 40 kalau bahasa Inggrisnya gini, Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Dirimu laku aja tuh. Laku 43, Mas. Wong Jember istriku loh. Oh iya makanya. Jember piye, Bos? Itu Jember campur itu keju. Mas, kalau Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada Nggak ada kebetulan, Mas. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja anak. Oke. Nggak perlu dijelasin banget. Soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak. Nggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana. Dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang ini, bro. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup di 2 jam, makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. Belum tahun, Bos. Ini Okay. Saya Pokari ya di sini. Oke, Mas Ipeng. Oke, tadi kita tuh pertama kali ngomong tentang ini ya, tentang ke gugurnya petugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya, Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya, itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau kematian wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi? Itu sepakat nggak, Mas? Kalau konspirasi apa aku nggak tahu, cuman kalau wafat konspirasi politik. Ya bisa jadi. Konspirasi politik di Indonesia. Ya, bisa jadi karena wafatnya banyak banget ya, dan pahlawan itu. Dan beritanya nggak ini kan, nggak jelas, kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Masnya milih siapa? Apa? Masnya milih siapa kemarin? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak, karena di Jakarta. Saya dapilnya di Jateng Pak. Oh, sama. Saya waktu itu nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Males milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Balik ke yang kematian petugas TPS itu jadi kita sepakat apa enggak nih kalau itu sebuah ada konspirasinya kasus itu? Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, kalau KPPS kelelahan semua. Iya, betul ya. Kelelahan, tapi ya. Ada kita tahu ya itu di sosial. Ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Iya, angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah. Enggak.
Ya, maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional Indonesia, konspirasi-konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Kasusnya Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan Kalau itu konspirasi jelas oplas. itu. Ya, itu kan konspirasi. Benar-benar Itu contohnya kayak maksudnya, gitu. ya itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti Benar. ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada Itu tuh hampir temen yang pasti ada, pasti. pasti ya makanya. Pasti ada. Jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media. Tapi ketika dia ngangkat itu tiba-tiba mainstream media rentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu kalau menurut itu saya aku kurang setuju sih. Iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya, dan kriminal. Nah ini kan pola, kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi? Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau reaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Justru kalau itu bukan pemerintahnya sih, Mas Jerry. Karena kalau nggak salah itu Pak air putih itu. Wow. Jadi kalau Insto. Oh ya, anjir Insto tuh. Jadi kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jerry itu di caption kemarin nulis statement, benar nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya tuh, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar? Pesan besar. Ya. Intinya kan kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Ya, Kan? Ya, ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, ada kalau menurut saya benar kan? Iya, kemarin saya adu argumen sama Gendovara nama akunnya. Jadi sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi itu ya, karena kalau kita pakai kata new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh. Banyak nilai-nilai yang sebelumnya hilang. Kalau adaptasi nilai lama itu masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu. Jadi pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya arahnya beda. Gitu. Oke. Jadi Mas Cipeng mau ngomong apa? Jadi kalau aku yang saya itu adalah dugaan itu konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness. Aku setuju kalau soal itu, karena ada beberapa statement yang setuju. Tapi kalau statement yang satu yang aku setuju satu Mas. Itu yang satu. Kamu udah bilang satu. Oh ya satu. Nggak efektif banget sih jadi dokter. Ya satu. Satu doang. Itu soal penyebab kematian. Itu doang. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis itu nggak ada yang kelelahan. Mas Cipeng nggak setuju yang mana? Yang teman saya mana? Statement yang di caption yang sebenarnya itu pertanyaanmu kan yang bisa bisa jadi karena kelelahan atau kelelahan. Nah itu karena kurang setujunya di mana? Tiga setuju. Tiga di mana? 20 antaranya dokter. Ya kan? 35 dia dokter. Itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID karena dia nggak jujur. Ada beberapa yang kelelahan. Jadi emang imbang. Tapi memang sebagian besar ini COVID. Tapi yang kelelahan ada itu. Tapi ini finisher dalam maksud Mas ketika Mas Cipeng bilang finisher tuh jadi kalau mereka nggak COVID mereka seperti itu mereka masih ada chance untuk survive maksudnya. Ya betul, masih ada chance untuk yakin. Survive. Ya, yakin. Insya Allah yakin. Insya Allah.
ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau orang Nah, kalau orang sakit, orang sakit jantung, terus kalau dia jantung, meninggal, kalau terus dia jantung meninggal, iya terus ada kebetulan beberapa. dia punya corona kan. Ah, Jadi corona seperti apa ya? Kita pakai analogi yang gampang ya, analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya. Karena corona ini kan nggak betul, kelihatan ini. betul, ya, Jadi kita pakai apa yang kita jerawat ya. Jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia ah, meninggal. Terus ah, ada orang sakit apa ya paru-paru, dia kebetulan juga, terus dia ah. meninggal. Jadi apakah ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat, berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak Oh, narasi seperti itu di dalam rumah kalau sakit atau kalau narasi kedokterannya gitu nggak ada. Cuman ya, yang jadi masalah di sini itu hmm, adalah si COVID ini kalau hmm, misalkan kita punya faktor risiko, jadi kalau kemarin ada faktor-faktor kayak penyakit jantung, lelah, kencing manis, iya kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. pasti, Oke, pasti hmm, ya. Itu fair, ya, setuju ya. Stres, ya WhatsApp psikologi, dapat WhatsApp kurang enak dari misal dari istri aja kita langsung drop. drop ya. Hmm. Nah, terus ini kan Untung tekanan. untung istri saya nggak tahu kita lagi live nih. Dia lagi di Tahu kamar lah mandi. pasti, nggak mungkin nggak pasti nonton ya. Wow. Pakai fake account. Oke, lanjut. Jadi Enak aja ngobrol kayak gini. iya kan ya kan. Endingnya itu mereka Mm-mm. kelelahan intinya. Kelelahan, ada stres, ada penyakit itu ada yang seperti itu. Mm-mm. Ya kan? Kita nggak tahu Mm-mm. ya nasib di tangan Tuhan. Nah, tapi begitu imun itu turun, Oh, COVID masnya itu percaya Tuhan? jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga Ag- 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 konsultasi. Oke, sebelum bilang oksimoron udah duluan dia, pinter dia. Ya. Aku paham, Bagus, Pak, gitu kan. bagus juga Kalau defense-nya. kalau Oke, kita lanjut, percaya lanjut. Tuhan, mau nggak mau kita ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Memang percaya berbagian. Nah, cuman Yang menarik adalah saya nggak percaya yang gitu-gitu, Mas. keselin juga nih orang. Saya agnostik saya. Pasti sampai ada. Iya. Oh, Nah, nggak terus masalah, lanjut. Oke. terus habis itu si COVID itu menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kencang. Tapi benar dan dari stepnya, dari analoginya aku ketemu ketua BNPB Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang, mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis Mm-mm. sekarang Mm-mm. itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dari Dari seluruh Indonesia. Indonesia, Ini dari dua mappingnya pakai Indonesia ini. ya Indonesia, dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya itu bergejala, sisa bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Itu emang benar selalu rata-rata yang lalu sih ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau lu emang kalau kasih itu ibaratnya uh, analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Oke. Tapi bagi kita sebenarnya alurnya udah halus alurnya. Alurnya halus Udah bahaya. ya. Udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID ini oli nih berarti. Ya betul, COVID-nya olinya. COVID-nya olinya sisanya tergantung antibody-nya. Kalau antibody-nya kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau dia naik mobil, kalau dia naik mobil dengan oli dan banyak halus, oke dia keluar. Makanya kalau berarti Bang, jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus besar pasti kalau ditemenin jantung, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? ya di Itali itu kan yang paling jadi elderly, apa orang tua. contoh kasus yang paling jadi apa yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kasus Itali itu sebenarnya karena Ya. kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari black man gitu. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin terus ya terus apa namanya lalu ketika yang kasus Itali itu meledak
dan itu jadi apa kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan. Tapi yang orang-orang yang orang-orang jarang di apa yang saya lihat di mainstream media jarang banget bukan di Indonesia mengangkat apa namanya lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 99% loh. Jadi udah tua dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98, sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kota apa nama kotanya Mas yang banyak meninggal itu? Daerah utara Italia kan lupa Milan ya itu ya enggak bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Memang di sana tuh coba Mas cari kalau ada waktu ya Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena variasi di bumbu angka ditambahnya satu komanya dikurangin segala macam menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Italia ya mereka ngirim video segala macam aman kok di Italia ini berita terlalu melebih-lebihkan karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit dan itu pun mungkin karena stres karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatri tadi. Karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah, itu mereka, ini ya. oke ini kalau dapat kan? Dapat ya. Dapat paham kalau. Ya. Nah, di sini kita tektokannya sekarang. Silakan. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Bli? Ntar lu karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus. Ya, jadi yang pertama pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan. Itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media, itu ibaratnya kayak gini Mas. Aku neranginnya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan. Ya. Baru tadi saya mau ngomong gitu. Lanjut. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan. Dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan... Saya ya, gitu. Kan kita naik motor kan kecelakaan dan kecelakaan nggak pasti tadi masnya jangan bilang pasti enggak kemungkinan tinggi ya kan bisa mati dan angka kecelakaan saya dulu sempat lama di media jadi ngomong terus yang terjadi adalah tapi kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan kalau kita pakai helm dan kenalan motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit, Cuk. Nah, orangnya nggak ada. Itu imajinasi. Lanjut, Mas. Nah, kalau misalkan yang terjadi COVID itu seperti ini. Orang COVID itu berbahaya, danger. Emang ada, bener. Resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati. Bisa selamat. Nah, 99%. Nah, narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur. Itu dia. Jadi narasi itu selamat ini yang nggak digoreng. Ini kenapa saya mau bukan ini live Instagram ini sama Mas Ben karena saya tahu Mas Ben itu arahnya ke sana. Ini kayak ini kita nih musuh kita berdua sama. Iya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. COVID dan narasi. Iya narasi. COVID kan udah musuh bersama ini. Yang saya berdua yang akan kita dalami di sini ini. Kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi
ketakutan. Padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris. Masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya. Misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi mereka tuh mikir, ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuh-sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan? Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J pasti ada juga, dan pasti ada beberapa yang nggak setuju di aku. Cuman kalau gitu, dari sini kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigma negatif banget sama COVID sampai pas jujur, sampai takut banget. Nah, ini kesalahannya siapa itu? Ini ini bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini menyangkut kehidupan bumi mungkin. Ini melihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget. Itu siapa? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu, pasien juga jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri, ya, itu Mas, fatal. itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak, ini kok heran sih COVID ditolak. Iya, masyarakat kita tuh ya gitu. Sampai ya makanya sampai aku ngerasain sendiri Mas, sampai aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempet mau diusir Mas dari komplekku. Mas, kalau di Bali jangan bilang komplek Mas. Kenapa Pak? Itu tempat prostitusi. Wah, sok sih itu serius. Kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, saya mau ke komplek ya, udah ketawain Mas kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan sioba. Emang komplek di Bali daerah prostitusi? Ya. Gini ya, coba punya teman orang Bali tuh? Ada? Punya. Kita belum temenan. Oke. Kita mungkin enggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas. Jadi Mas ini. Kalau aku lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif. Iya kan? Pertama kali itu aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali, itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih, dan masih ingat, COVID itu sebuah virus yang emang bisa self-limited disease. Sembuh sendiri, betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya. Lengkap. Jadi pokoknya Pak Terawan tuh terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu gak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya iya sih. Harusnya lengkap kan. Karena kan kita berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau nggak salah virus itu self limited disease dan kalau dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi kita lihat yang beredar di media apa judulnya? Ya, parah. Ya, karena itu loh. Itu yang pertama, dan akhirnya narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Jadi gini Mas, saya pengen nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya contoh Najwa Shihab. Apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Aku berani. Benar. Ya, berarti ini bukan jujur. Tentang message-nya sebenarnya kan? Ini ya, tapi tentang figur yang ngomong. Tentang ini kan visual berarti kan? Tentang visual keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih.
Jadi sebenarnya itu yang ku bilang kan, kayak di Iya, awal. iya, Tapi benar. dan sistemnya kalau Mas D lihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh terus kayak saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat tuh agak over dalam mengkritik pemerintah tuh mereka agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari kesalahan, terlalu menggali-gali Nah, kesalahan tapi sampai mereka lupa kalau ya sampai lanjut Mas. akhirnya nih, sampai akhirnya tuh kalau pemerintah nenangin, itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Ini datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, contoh kita menenangkan masyarakat, let's say mengenai apalah kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar, dan itu aku nggak bisa sebut medianya, mungkin masjid pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar, dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker, terus let the domino falls. It's a part of the plan. domino effect ya. Nah itu yang akhirnya itu memang part of the plan. Ya itulah. Makanya kan kalau secara pribadi, secara dari awal Mas D itu kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya, ya. Viralnya kan gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. Sebenarnya iya. Kalau Dedi sama Yonglek yang angkat itu, saya mungkin kita nggak akan ngobrol kayak gini, mungkin ini nggak akan terjadi. Jadi whatever, dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi ya thanks to them, ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya. Ya, Oke. Ya, TK ya, biar nggak kepanjangan. Jadi ketika yang Lek bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun beliau tentara segala macam, dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu. Jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas, dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang dari awal mulai yang bicara tentang TK ya, teori konspirasi, stigma tentang TK di Indonesia ini sangat apa ya, sangat tidak efektif. Kalau saya bilang tidak efektif. Satu, kalangan flat earth ya, ini flat earth society, mereka namanya flat earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai society. Benar, setuju kalau itu setuju. Karena ini sesuatu hal yang berbeda. Itu tindakan itu seperti mereka menembak kaki mereka lari, tapi mereka kaki sendiri. Jadi kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini, sementara kamu pikir bumi ini datar. Orang udah males duluan. Jadi kalau saya dengan ganti dulu nama channel sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda, delete atau hide dulu video-video Anda tentang flat earth, karena kita tidak berdebat tentang bumi. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media. Iya, dan ini mereka dari flat earth society ini banyak yang masuk akal statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya, karena saya sering beli ikutin ini. Jadi saya coba cek, ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar, dan ada bukti faktualnya. Dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia, ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Itu stigma itu harus dibenarkan. Kita serius melawan konspirasi ini, narasi ini, penggiringan narasi segala macam ini. Kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan, karena itu nggak krusial gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, betul. Itu
Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak flat earth, ya kayak gitulah. Ya, dan cocok logi, istilahnya ya, cocok logi. Ya, kata-kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an, 62. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu nasib mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia Barat mereka teori konspirasi diciptakan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi agar orang-orang kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms teori konspirasi. Itu sengaja diciptakan agar orang-orang seperti saya atau 50% Dr. Tirta itu orang gila gitu. Iya. Tapi kalau aku anggap yang konspirasi itu sih, kalau aku anggapnya kita positif ya. Dari awal beli ngomong Mas D itu mengenai ngomong konspirasi di 2 minggu lalu, itu jujur aku nggak komen sama sekali kan, karena ada beberapa yang masuk akal, terutama nasi yang nakut-nakuti. Berarti Mas pernah bicara masalah ini sama teman-teman ya? Wah, aku sering bicara mengenai konspirasi di COVID, tapi setelah kita selesai reaksi jam 1.03 pagi itu kita bahas kayak ginian. Kenapa? Ya, saya jam 3 baru bangun. Kalau kita dari minggu kenapa? Karena pemerintah itu selalu sudah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk membuka COVID tersebut yang akhirnya mengakibatkan salah satunya seperti itu, ya kan? Tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, ya emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut emang ada penyakit komorbid. Itu emang karena emang itu berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Kalau yang meninggal, dari yang gugur? Sini sih aku gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di Seto. Saya enggak. Iya, saya telat. Ngeprint dari Garuda cuman baik datanya. Iya. Anies Baswedan bergabung. Ini Pak dia nonton juga, Mas Vicky. Kalau ada Fish mana Mas yang masuk Mas? Sopo? Fish. Ya, Masnya, Fish sama Burger Kill. Menurut saya lebih berat. Karena lebih berat Fish atau Burger Kill. Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok konser dangdut berapa dibanding selain itu. Mau terasa sampai ke bas, nggak tak bacok ya masih hidup. Terasa sampai ke ginjal kena itu baru berbahaya sih itu. Ini pasien semua nih. Ini nakes ya. Nggak, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus yang orang tua jujur belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur, ini aku dapat Timur. Provinsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Gitu. Nah yang gugur ini usianya ada kalau yang gugur kemarin dari selanjutnya yang dari Surabaya itu ada satu yang emang usianya muda. Tetapi kan kita belum tahu ya, maksudnya aku belum baca lebih lanjut apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid seperti itu. Tapi kalau dari grafik, ini grafik yang aku baca dari JDN itu dari pasien emang mereka kalau proporsi wah itu baik banget ya Allah petanya. Maksudnya percaya Tuhan loh. Iya betul. Nah, kalau saya juga percaya namanya semesta. Iya betul. Jadi kalau yang
meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan refleksi peserta itu yang ada komorbid justru 34. 34%. Ya? Itu tidak ada komorbid. 34 total ini kota ya. Apa? Ya, jujur aja emang kalau COVID meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau usia belum dibandingin. Soalnya, tapi kita ada sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Nah ini. Oke, ini Jakarta ya. Di mana, Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan itu yang usia 80 tahun 71 orang. Terus berarti di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99. Ya, betul. Saya ada dikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 16, usia 15, usia 5 itu dimakan di kategori. Itu kan biasa di sana. Ya kalau yang di sini itu, kalau ini aku pecahin ya, di atas 60 itu 71. Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya banyak kalau di sini 144 ya. Ya kan, 144 ini data aku mulai barang-barang tim komunitas ya, di itu di banyak di. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 sampai 71. Kita persenkan. 56 sampai 71. Mau dulu. Ini ngomongin togel ya. Nah, ini kalau kita jumlah ternyata dari Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Ya, 40 tahun itu bisa 60 70. Ya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 di 16. Kalau 50 sampai 50 tahun 40 di atas 60 tahun. Karena emang imunitasnya paling ada, dia paling rendah. Solusinya nih Mas Budi. Solusinya itu pasti. Adalah kita kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya. Saya MC-nya ganti mata jering, nah gitu loh. Jering mata astagfirullah. Yang kita bilang adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya megaklaster. Itu yang lagi dibangun. Jadi alat itu didatengin banyak. Ya toh. Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus elderly. Sebentar. Apakah sudah ada balita yang vaksin? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya di sana itu ada. Sudah, maksudnya meninggal. Tapi sembuh. Meninggal. Kalau meninggal aku belum baca tapi meninggal. Amerika ada katanya meninggal. Jadi ini agak menarik. Ada aroma konspirasi kental karena adik bayi ini usia 5 tahun ini dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu, dan dia tuh sedang program dan hasilnya sangat baik. Yang ngurus tuh siapa orang terkenal. Jadi dia tuh dijadikan seri TV. Jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD ini berangsur-angsur baik dan sudah hampir normal, tiba-tiba adiknya meninggal dan beritanya langsung kena corona. Ternyata setelah dibongkar lagi, adik itu nggak corona, dia itu memang punya penyakit. Coba cari Jenny siapa namanya di LGN ID sempat fotonya adik yang meninggal.
di kos dulu. Ini aku cari Mm-mm. Kamu lagi di mana posisi? Soeharto hadir, kontol. Aku juga pipis sebentar ya. Semoga toiletnya cukup Oke, buat udah. dijawab Oh, dulu. pipis Soalnya dulu. Oh ya udah, saya pipis dulu. So, aku pakai muat nggak? Cukup nggak? muat. Buset, toiletnya kecil muat gak gimana? Ini pertama kali saya lagi bisa begini. Bentar ya. Ya, aku pipis juga. Cek. Loh? Apa? Oh, terus kalau dia tak bawa ke sana mati. Oh enggak. Benar dong saya pipis tadi. Alright, ini madam dokter ceritanya hilang belum ngecek sini. Oh ya tapi dia jelas tadi nggak jelas. Oh hilang itu. Nah, itu dimatiin dulu. Oke bentar ya bentar. Ini baru persen dari pesan. Tiba-tiba dia bodoh mana-mana ya selingkuh informasi. Belum online ya. Lah bisa.